wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil, yang terhormat juga Bapak Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, beserta seluruh teman-teman yang hari ini sedang diuji atau presentasi. Karena saya juga pamitnya sama anak-anak, mohon izin Ibu nak mau ujian, doakan agar Ibu lulus. Iya Bu. Baiklah, ini adalah saya sebagai peserta terakhir yang konsekuensinya kalau terakhir siap untuk tidak didengarkan. Tapi tidak apa-apa, ini saya singkat, padat. Tampilan saya ini cukup sederhana sekali karena yang saya ambil adalah yang esensi. Bapak Ibu sudah tahu kenapa ada PTK. Tentunya di PTK itu kita tahu, kita ibaratkan dokter, ada pasien yang sakit, kemudian ada rumah sakit. Kita adalah dokternya, murid-murid kita itu adalah pasiennya, kemudian kita memberikan sebuah analisa, kemudian kita memberikan sebuah resep obat sehingga penyakitnya sembuh. Itu harapan yang kita inginkan dari sebuah penelitian tindakan kelas. Judulnya agak panjang, tapi materinya di kelas cukup singkat. Esensinya anak-anak kelas 6 ini bisa mengidentifikasi, tapi tidak cukup mengidentifikasi, memilah dan memilih, tapi anak-anak bisa mengalami, menemukan sendiri, sehingga metode yang saya ambil adalah demonstrasi dan eksperimen. Titik beratnya adalah di eksperimen. Akan saya, ini terus terang baru pertama membuat PowerPoint dari sebuah PTK ke PowerPoint. Mohon maaf ada beberapa hal yang tidak saya cantumkan karena menurut saya apa yang saya bicarakan yang tidak ditulis akan saya ungkapkan bilisan. Contoh, kalau di sini semua teman-teman sudah tahu bahwa siklusnya akan seperti itu dan putarannya sebanyak 2 kali. Dari judul yang saya laksanakan itu ada sebuah latar belakang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Tentunya dilatar belakangi dari hasil belajar siswa yang tidak memuaskan. Artinya pada indikator pada KD tersebut, kompetensi dasar materi tersebut, indikator yang saya inginkan tidak sesuai dengan harapan, sehingga dalam pelaksanaan ini saya menginginkan bahwa metode demonstrasi dan eksperimen yang saya lakukan ini mampu meningkatkan hasil capaian belajar siswa dari tidak tuntas menjadi tuntas. Nah, pada pembelajaran yang saya lakukan di siklus 1, langsung saya menukik ke pembelajarannya karena esensinya saya memberikan semacam analisa atau ibarat dokter. Saya itu mencoba mencari, mengetahui kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Tentunya ini yang saya lakukan kemungkinan besar itu kesalahan guru dalam penyajian materi. Ternyata benar yang tertulis atau yang ada di sketsa itu sengaja saya ambil yang saya taruh di sketsa. Minat siswa rendah, kemudian ada kesalahan guru dalam menyajikan materi pembelajaran ini, sehingga tingkat keberhasilan ini kurang. Langkah-langkahnya yang Bapak Ibu amati seperti ini.
Dari 10 langkah ini ternyata ada sebuah hal yang keliru, sehingga saya merasa perlu diperbaiki untuk siklus berikutnya. Baik, saya akan tampilkan saya esensinya saja. Pada tentunya sebelum penelitian tindakan kelas itu ada hasil yang diperoleh. Dari hasil penilaian harian anak-anak itu ternyata 70% tidak tuntas. Artinya dari 28 siswa itu ada 9 orang saja yang berhasil. Sisanya 16 orang tidak menyelesaikan dengan baik, sehingga diperlukan adanya penelitian tindakan kelas. Setelah dilaksanakan pada siklus 1, ternyata saya memperoleh data seperti ini. Rentangan nilai yang dibuat oleh guru menggunakan rentang dari 1 sampai 100, namun di sini saya tulis 60 ya, rentangan angka itu seharusnya 1 sampai 100, tapi karena ini penilaian, nilai yang saya targetkan itu adalah 60 sampai angka 100. Ternyata nilai 60 itu masih diperoleh 8 orang anak, 70 orang anak, 17 orang, 100 orang, 100 nilai 103 orang anak. Itu pada LKS-nya. Untuk hasil tesnya seperti yang di bawahnya, tidak jauh berbeda, tidak berubah secara signifikan. Artinya antara LKS dan nilai hariannya menunjukkan korelasi yang seimbang, balance. Artinya menunjukkan pengetahuan anak yang diperoleh itu diukur menurut LK atau diukur menurut soal, tidak ada perubahan. Artinya guru akan mengulang lagi pada siklus berikutnya. Dan bagaimana hasil pada siklus berikutnya? Nah, ini guru melakukan perubahan. Titik beratnya ada di sini. Memberikan kesempatan melakukan eksperimen. Artinya guru tersebut di kelasnya membentuk kelompok kecil beranggotakan 6 atau 7 orang. Ini disediakan beberapa macam benda, kemudian diberikan sebuah pemanas, kebetulan pakai lilin, dan anak-anak melakukan eksperimen sehingga dia bisa mengidentifikasi benda-benda mana yang termasuk konduktor dan isolator. Insya Allah tingkat keberhasilannya cukup signifikan. Kita lihat. Ternyata alhamdulillah ketuntasannya 100%, nilai rata-rata kelasnya adalah 80. Dan di sini rentangannya saya sudah ganti menjadi 70 ke 100. Dan pada KD ini memang KKM di Mapel, KKM Mapelnya adalah 70. Ini sudah siklus kedua, ada perubahan. Sehingga dari siklus 1 dari 60 ke 100, saya ganti 70 ke 100. Nilai terendahnya dari 60, sekarang di siklus 2 nilai terendahnya 70. Siklus 1 rata-rata kelasnya adalah 72,5 menjadi 80. Ketuntasan dari 60,7 atau 70% tuntas menjadi 100% tuntas. Ini yang diharapkan ada perubahan yang cukup signifikan. Saya anggap cukup signifikan. Nanti mohon saran dan pendapatnya juga Bapak Ibu ya. Nah,
Kesimpulannya apa? Setelah melakukan siklus sebanyak 2 kali penelitian tindakan kelas dengan 2 kali siklus, kami punya sebuah kesimpulan bahwa dari analisis dan temuan selama 2 kali pelaksanaan itu, metode demonstrasi dan eksperimen dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran mengidentifikasi benda isolator dan konduktor. Ini bersifat positif terhadap siswa kelas 6 semester 1 SDN Bulai 2 Kecamatan Gales, Kabupaten Pamekasan tahun pelajaran 2020-2021. Sehingga simpulan yang kedua menyatakan bahwa metode demonstrasi dan eksperimen dalam pelajaran mengidentifikasi benda isolator dan konduktor dapat dikatakan baik untuk diterapkan atau bahkan sangat dianjurkan. Saya tidak berani mengatakan sangat karena khawatir di ruangan ini nanti ada temuan yang lebih baik dari ini untuk KD mengidentifikasi benda konduktor dan isolator. Demikian, matur sakelangkung atas